Di lereng Gunung Lawu, Desa Gondosuli, hiduplah Supre, pemuda pendiam pecinta alam. Pada 14 Juni tahun 1995, di usia 21 tahun, ia mendaki Lawu seorang diri. Setelah 2 hari tak turun, warga cemas, pencarian besar-besaran dilakukan. Namun Supri menghilang tanpa jejak. Kesaksian seorang petani melihat siluet di pohon cemara yang menghilang menambah misteri. Keluarga pasrah, percaya Supri disembunyikan penghuni gaib Lawu. Desember tahun 2005, 10 tahun kemudian, seorang warga menemukan Supri di pinggir hutan. Ia masih tampak 21 tahun, tak menua sedikit pun. Supri dibawa pulang, namun tak mengenali siapapun, hanya menggumam dan menggambar tak jelas. Dokter menyatakan, ia sehat fisik, namun pikirannya terganggu. Keluarga menyebutnya orang balik dari Lawu, percaya ia dibawa ke alam lain. Supri akhirnya mulai berbicara, menceritakan pengalamannya. Ia merasa hanya tinggal beberapa bulan di Istana Batu Hitam yang dihuni makhluk gaib. Ia diajari bahasa kuno dan ilmu roh oleh penguasa lereng Lawu. Waktu di sana berbeda, dan ia merasa seperti tawanan yang dijamu. Ia berhasil keluar melalui cermin air, namun kembali ke dunia nyata 10 tahun kemudian. Pengakuan Supri membuat keluarga cemas karena ia merasa harus kembali, atau sang putri akan menjemputnya. Kutukan waktu dan penebusan dosa. Kejadian ganjil mulai muncul di desa. Kabut tebal, suara gamelan, dan penampakan sang putri dalam mimpi Supri. Ustaz Damar menjelaskan bahwa Supri melanggar perjanjian dengan makhluk gaib Lawu, terutama Kanjeng Ratu Mayangsari. Sumur desa mengeluarkan air seperti darah. Dan Supri ditemukan di masjid tua dengan mata hitam. Ia berkata, gerbang kedua sudah dibuka. Sang putri kini tahu di mana rumahku. Suatu malam, sang putri muncul di kebun belakang, melantunkan tembang ancaman. Ini adalah penarikan paksa. Supri memutuskan kembali ke Lawu untuk menutup gerbang. Pada 13 Januari tahun 2006, di pos 2 Cemoro Sawu, ia menemukan batu pipih hitam. Melakukan ritual penutupan dengan bunga kantil dan kain hitam, kabut hilang, gangguan gaib berhenti, dan Supri tak lagi naik gunung. Jiwa yang tertukar dan akhir dari pertarungan ketenangan Supri tak bertahan lama. Mimpi aneh menunjukkan ada jiwa lain yang tertahan. Supri menemui Pak Edi, yang mengaku Anton, seorang mahasiswa yang ikut mencari Supri 10 tahun lalu, juga menghilang. Supri merasa terpanggil untuk menyelamatkan Anton. Mereka naik Lawu lagi, di jalur Watu Angin, mereka menemukan batu hijau kehitaman yang bergetar. Suara Anton terdengar. 10 tahun lamanya aku hidup di balik cahaya. Jadi penjaga gerbang menggantikanmu yang melarikan diri. Anton hanya bisa dibebaskan dengan pemanggilan nama di puncak kecil. Supri memanggil nama lengkap Anton. Langit gelap, kilat menyambar, dan teriakan Anton terdengar. Terima kasih Supri, aku bisa tidur sekarang. Supri bermimpi Anton tersenyum di Istana Batu, lalu menyatu dalam cahaya. Ia tahu Anton akhirnya pulang. Namun, Supri menyadari sebagian dirinya tertinggal di sana, ditandai luka simbol segitiga. Dengan bantuan Ustaz Damar dan Pak Ede, ia menemukan pakaian lamanya yang terkubur di hutan. Menyadari tubuh lamanya telah mati, ritual pengembalian bayangan dilakukan. Api unggun meledak, angin berputar, dan Supri merasa ringan. Ia akhirnya bisa tidur tanpa mimpi. Babak baru kehidupan Supri 2 bulan setelah ritual, gangguan gaib menghilang. Namun, Supri masih melihat bayangan aneh. Ia kembali bermimpi melihat dirinya yang berusia 21 tahun di cermin air, berkata, waktumu tertinggal di sini, Supri, tubuhmu kembali, tapi jiwamu masih berutang. Supri menyadari ia belum sepenuhnya kembali. Ustaz Damar mendapat petunjuk bahwa Supri duduk di singgasana batu dengan 2 bayangan. Mereka mencari petunjuk di pertapaan Prabu Brawijaya. Di sana, Supri ditarik ke dimensi lain, mendengar suara, waktu yang kau curi, akan kau bayar. Ia harus menemui tubuh lamanya. Dengan bantuan Pak Edi, mereka menemukan lubang dangkal berisi pakaian lama Supri. Tanpa jasad, tubuh lamanya terkubur alam, tubuh barunya pemberian dunia lain. Ritual pengembalian bayangan dilakukan. Api unggun meledak, angin berputar, dan Supri merasa ringan. Ia akhirnya bisa tidur tanpa mimpi. Kini, Supri hidup tenang, membantu warga, dan menceritakan keindahan hutan tanpa menyinggung hal gaib. Ia tahu gerbang telah tertutup. Namun bayangan masa lalu kadang menari di pikirannya. Supri kini tahu ia berhak memilih miliknya. Ia menulis di buku catatannya. Di sana ada dunia lain yang menawarkan keabadian. Namun di sini, di atas tanah dan udara fana, aku belajar arti waktu yang sesungguhnya, momen sederhana bersama manusia lain,
dan itulah kemuliaan terbesarku. Gunung Lawu kini hanyalah lembah hijau tempat ia belajar pulang, menjalani hidup fana dengan cinta dan kemanusiaan.